Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pratama Yuli Arianto, bisa dipanggil Rian. Di sini saya salah satu dari peserta pelatihan dasar CPNS angkatan 33 kelompok 2. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen dan Smart ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, satu. Yang kedua, yang memiliki nilai dasar. Yang ketiga, memiliki etika profesi. Yang keempat, bebas dari intervensi politik. Dan yang terakhir adalah ASN yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan itu apa Smart ASN? Smart ASN adalah ASN yang memiliki kemampuan dalam literasi digital. Di sini dibagi menjadi 4 poin utama. Yang pertama adalah digital skills, di mana ASN yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan perangkat keras maupun perangkat lunak dalam menunjang literasi digital. Yang kedua adalah digital culture, di mana ASN yang memiliki budaya digital. Yang ketiga adalah digital ethic, di mana ASN yang memiliki etika dalam dunia digital. Etika, sopan santun, tata cara yang benar dalam dunia digital. Lalu yang terakhir adalah digital safety, di mana ASN yang bisa menjaga keamanan diri sendiri dan lingkungan dan juga bisa menjaga data personal dalam dunia digital. Di sini saya diamanahkan untuk bertugas di salah satu program studi di Universitas Jember, di mana saya telah bekerja selama 2 bulan dan telah saya amati kondisi yang ada di program studi yang saya diamani pada program studi tersebut, dan berikut isu-isu yang ada di program studi yang berkaitan dengan manajemen dan Smart ASN. Yang pertama adalah menurunnya animo pendaftar pada program studi. Lalu yang kedua adalah terbatasnya jumlah ruang kelas mahasiswa di program studi tersebut, di mana beberapa program studi tempat penggunaannya ada di satu fakultas. Yang ketiga adalah kurangnya laboratorium penunjang pada program studi. Dan yang terakhir adalah kurangnya perangkat lunak penunjang pada program studi. Dari isu tersebut kita analisis dampak yang terjadi ke depannya ketika isu tersebut tidak terselesaikan. Yang pertama, dampak dari menurunnya animo pendaftar pada program studi adalah kurangnya persaingan antar calon mahasiswa, sehingga kualitas mahasiswa yang masuk pada program studi kurang meningkat, di mana ketika jumlah calon pendaftarnya dan jumlah mahasiswa yang akan diterima tersebut memiliki perbandingan yang cukup kecil. Yang kedua adalah mengenai akreditasi program studi juga belum bisa maksimal, di mana perbandingannya juga karena cukup kecil. Oleh karena itu, akreditasi program studi belum bisa memiliki nilai maksimal. Yang kedua adalah terbatasnya jumlah ruang kelas mahasiswa di fakultas, di mana di sini program studi tersebut menggunakan gedung satu fakultas yang digunakan untuk perkuliahan banyaknya program studi. Di sini perkuliahannya mulai dari jam 5:10 sampai jam setengah 12. Di situ ada range untuk perkuliahan, di mana kadang-kala mahasiswa bisa kuliah di jam pagi sekali, jam 5 pagi. Ada juga yang mahasiswa yang kuliahnya sampai jam setengah 12, sehingga berdampak pada konsentrasi mahasiswa dan dosen yang menurun. Selain itu, penyampaian materi oleh dosen dan penyerapan materi oleh mahasiswa juga kurang optimal pada jam-jam yang sangat malam sekali tersebut. Yang ketiga adalah kurangnya laboratorium penunjang pada program studi, di mana di sini berdampak pada pelaksanaan praktikum pada program studi kurang optimal. Selain itu, pelaksanaan penelitian pada dosen dan mahasiswa di program studi pun kurang optimal, dikarenakan laboratorium yang tersedia kurang menunjang adanya praktikum maupun penelitian. Begitu juga perangkat lunak, di mana ketika perangkat lunak penunjang pada program studi kurang, maka pelaksanaan praktikum pada program studi juga kurang optimal, sehingga mahasiswa belum bisa praktikum secara langsung dengan menggunakan perangkat lunak atau software.
Yang kedua, pelaksanaan penelitian pada dosen dan mahasiswa di program studi pun kurang optimal. Selanjutnya kita analisis isu tersebut. Kita urutkan prioritas isu berdasarkan tools USG. Apa itu USG? USG adalah Urgency, Seriousness, and Growth. Urgency adalah seberapa urgentnya, daruratnya apabila isu tersebut tidak terselesaikan. Lalu yang kedua adalah seriousness, seberapa seriusnya ketika isu tersebut tidak terselesaikan. Lalu yang terakhir adalah growth, seperti apa pertumbuhan dari efek dari isu yang tidak terselesaikannya tersebut. Yang pertama mengenai menurunnya animo pendaftar pada program studi. Di sini nilai USG-nya sebesar 13. Lalu terbatasnya jumlah ruang kelas mahasiswa. Di sini nilai USG-nya 11. Lalu yang ketiga kurangnya laboratorium. Di sini nilai USG-nya 12. Dan yang terakhir kurangnya perangkat lunak. Di sini nilai USG-nya 11. Di mana kita prioritaskan mulai prioritas 1 sampai prioritas keempat. Akan tetapi karena nilai dari poin kedua dan poin keempat adalah sama, yaitu 11, maka di sini ada 3 prioritas. Prioritas 1 adalah menurunnya animo pendaftar pada program studi. Prioritas 2 adalah kurangnya laboratorium. Prioritas ketiga dan keempat adalah terbatasnya jumlah ruang kelas mahasiswa dan kurangnya perangkat lunak atau software penunjang pada program studi. Setelah kita mendapatkan prioritas 1, maka kita bisa memberikan gagasan ide kreatif yang solutif untuk prioritas yang pertama. Di mana di sini merupakan prioritas yang paling utama untuk segera diberikan permasalahan atau penyelesaian yang solutif. Gagasan kreatif solusi dari isu. Yang pertama adalah pembuatan pamflet atau brosur tentang program studi, di mana berisi mengenai profil, lalu fasilitas, hingga peluang kerja lulusan. Yang kedua adalah perbaikan website program studi agar lebih modern, di mana sekarang masih menggunakan desain yang default dari website pertama kali dibuat. Yang ketiga adalah update media sosial program studi untuk menarik siswa-siswi SMA, SMK, dan sederajat untuk bisa mengetahui mengenai program studi tersebut. Yang keempat adalah mengerahkan himpunan mahasiswa untuk mengadakan suatu perlombaan kepada siswa-siswi SMA, SMK, dan sederajat untuk bisa memperkenalkan program studi. Dan yang terakhir adalah mengerahkan para mahasiswa dan dosen untuk mengikuti perlombaan agar apabila menjadi pemenang bisa mengangkat nama program studi. Baik, mungkin seperti itu pembahasan saya mengenai manajemen dan smart ASN. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.